Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran kita pada kali ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kasus yang saya angkat pada kesempatan ini teman-teman yaitu kasus pembunuhan yang nahas dilakukan oleh seorang suami yang tega membakar istrinya sendiri karena seorang suami merasa cemburu atau sering terjadi kekecokan dalam kehidupan rumah tangga. Sebelumnya teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Skarius Pain, kelas 2021B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Katolik Indonesia 1 Palu Surteng. Baik, saya akan menjelaskan secara terperinci terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang suami yang berinisial GS, umur 34 tahun, tega membakar istrinya sendiri yang berinisial MM, umur 44 tahun. Peristiwa yang terjadi adalah seorang perempuan dibakar oleh pasangannya di rumah dengan menyiramkannya dengan minyak tanah dan dibakar. Peristiwa ini berawal dari adanya pertengkaran antara keduanya sepulang dari pencoblosan. Peristiwa nahas ini berlangsung pada Rabu 27 November 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah di kediamannya di Kecamatan Maulafa. Usai pertengkarannya tersebut, terduga pelaku menyiram minyak tanah dan membakar korban dengan korek api. Kemudian dari pembakaran ini ada teriakan dari korban. Lalu para tetangga berdatangan dan menyelamatkan korban serta membawanya ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka bakar diperkirakan seluas 90% di sekujur tubuhnya. Penyebab dari masalah ini berdasarkan informasi yang diketahui bahwa lantaran suami cemburu dengan seorang istri dan informasi lain bahwa dalam kehidupan sehari-harinya antara suami dan istri sering terjadi kekecokan. Terkait kasus pembunuhan ini sudah diketahui bahwa seorang suami ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Menurut saya bahwa kasus pembakaran ini merupakan sebuah kasus pelanggaran hak asasi yang sangat berat karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan kedua terkait siapa saja yang menjadi korban dan pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kupang ini. Yang menjadi korban dalam hal ini yaitu si berinisial MM, umur 40 tahun. Dia seorang istri dari pelaku. Selain itu, pelaku dalam kasus pelanggaran hak ini yaitu seorang suami dari istri yang menjadi pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia ini yang berinisial GS, umur 34 tahun. Berdasarkan isu yang beredar bahwa penyebab dari akar masalah ini yang pertama itu kecemburuan atau sering terjadinya kececokan antara suami dengan istri. Kececokan ini terjadi sesudah pencoblosan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Selain itu, penyebab dari akar masalah ini juga dipengaruhi oleh beberapa isu lain. Yang pertama terkait lingkungan sosial yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan dianggap hal biasa atau sulit untuk dilaporkan.
Selanjutnya isu-isu lain bahwa penyebab akar masalah dari hal ini yaitu suatu fenomena yang menjelaskan bahwa seorang suami memiliki rasa cemburu yang ada dalam dirinya sehingga dengan tega suami membakar istrinya dengan nahas. Yang berikutnya teman-teman, terkait apa saja dampak masalah bagi korban atau pihak lain dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama kita bahas terkait jangka pendeknya. Di sini dari jangka pendeknya, yang pertama kita lihat pada korban. Korban memiliki luka bakar parah sampai 90% sekujur tubuhnya. Selain itu, korban memiliki nyeri fisik, trauma psikologi, risiko kematian, dan hilangnya rasa aman dari seorang yang bersangkutan. Selain itu, dari jangka pendek ini juga dipengaruhi atau dapat mempengaruhi tetangga, atau tetangga itu memiliki rasa emosional menyaksikan atau mengetahui peristiwa ini terjadi pada pelaku. Selain itu kita lihat pada jangka panjangnya. Jangka panjang ini kita lihat pada korban. Pada korban ini didasarkan pada disabilitas permanen, stigma sosial, hilangnya produktivitas, dan gangguan mental kronis seperti PTSD. Selain itu, pada jangka panjangnya juga kita lihat pada masyarakat. Di sini menjelaskan suatu dampak besar pada jangka panjangnya, di mana meningkatnya rasa takut dan tidak ada rasa percaya diri dari seorang perempuan. Ya baik, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek hukum dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kupang ini terkait kasus pembunuhan oleh seorang suami terhadap istri dengan cara melakukan pembakaran. Kita lihat pada dua sisi. Yang pertama kita kaitkan dengan instrumen hak asasi manusia secara internasional atau nasional. Yang pertama kita lihat pada instrumen hukum nasional. Seorang pelaku dapat dikena Undang-Undang KUHP Indonesia pada pasal 351 penganiayaan berat atau pasal 338 suatu kasus pembunuhan jika korban meninggal. Pada kasus ini sebetulnya pelaku sudah ditindaklanjuti oleh kasus atau ditindaklanjuti oleh pihak berwajib, di mana dikenakan beberapa pasal atau undang-undang yang berlaku. Dilihat dari sisi lain juga pada hukum nasional ini, kita lihat pada undang-undang penghapusan KDRT pada nomor 23 tahun 2024. Di sini berbunyi terkait kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis adalah pelanggaran hukum serius. Dalam pelanggaran hukum serius ini, seorang suami secara nyata sudah melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Yang kedua teman-teman, kita lihat pada instrumen hak asasi manusia secara internasional. Dilihat pada sisi ini, kita lihat pada bentuk hak universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Ini dikena pada pasal 3 terkait hak hidup. Selain itu pada pasal 5 yaitu bebas dari perlakuan kejam. Selain itu pasal 7 kesetaraan di depan hukum. Pada kasus pelanggaran hak asasi manusia ini bisa kena pada beberapa pasal terkait pelanggaran hak asasi manusia ini. Selain itu dilihat pada instrumen hak asasi manusia internasional ini, bisa kita lihat pada kasus melanggar komitmen Indonesia dalam hapus diskriminasi terhadap perempuan atau istilahnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Selain itu teman-teman, ada beberapa pertanyaan lanjutannya terkait analisis menurut pendapat saya sendiri terkait solusi untuk mengatasi masalah
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kupang pada tanggal 27 November 2024. Di sini kita lihat pada yang pertama pada jangka pendek. Jangka pendek ini terutama kita lihat pada solusi di mana pemerintah harus memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil terhadap pelaku. Yang kedua, melibatkan keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemulihan korban. Yang ketiga, memberikan perawatan medis dan psikologis secara maksimal kepada korban. Selanjutnya kita lihat pada jangka panjangnya, yaitu antara edukasi dan kesadaran. Di sini solusi yang di jangka panjangnya ini kita berpikir suatu latar di mana harus memiliki dasar hak terkait kasus-kasus yang terjadi di Kupang ini. Di sini pada jangka panjang ini kita lihat solusi yang pertama itu penegakan hukum proaktif. Penegakan hukum proaktif ini harus menguatkan sistem pelaporan dan perlindungan bagi korban KDRT. Selain itu, pelatihan konseling. Pelatihan konseling ini suatu memberikan pelatihan kepada aparat hukum untuk menangani kasus kekerasan domestik dengan empati dan profesionalisme. Yang kedelapan, pertanyaan kedelapan terkait usulan bagaimana supaya peristiwa yang terjadi di Kupang pada tanggal 27 November ini tidak terjadi di masa depan. Yang pertama, kampanye anti kekerasan. Membuat program edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hubungan yang sehat dan bebas kekerasan. Yang kedua, peningkatan akses hukum. Di sini peningkatan akses hukum mempermudah korban KDRT melaporkan kekerasan tanpa rasa takut. Tiga, sistem monitoring keluarga. Sistem monitoring keluarga ini melibatkan komunitas lokal untuk memantau dan melaporkan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, penguatan hukum. Dalam penguatan hukum ini menjamin implementasi undang-undang KDRT yang tegas dan menciptakan efek jera bagi pelaku.